Film ini diawali dengan dua sejoli yang bernama Reja dan Wulan. Mereka sedang mengantri untuk membeli bakmi yang konon katanya menurut sahabat Wulan yang memiliki indera keenam, pemilik bakmi ini memakai sebuah penglaris. Jadi setiap harinya selalu ramai oleh pembeli. Tapi Reja tidak mempercayai hal-hal seperti ini, dan film ini didasari oleh kisah nyata yang akan menceritakan pengalaman seseorang yang di luar nalar. Setelah membeli bakmi, Reja kembali ke rumahnya. Ia ditanyai oleh sang ayah kapan Reja akan belajar tentang kepercayaan leluhur mereka. Dan Reja yang tidak mempercayai hal-hal mistis, ia menerangkan bahwa setiap apa yang terjadi pasti akan ada penjelasan yang logika. Jadi awal mula Reja tidak mempercayai hal-hal mistis bermula saat sang adik akan membuktikan jimat pelindung pemberian sang ayah. Adiknya menantang maut dengan berlari ke tengah jalan. Alhasil ia pun tertabrak oleh sebuah mobil. Cerita pun dimulai dari kampus Reja, karena di sanalah ia bertemu dengan Wulan, seorang wanita yang sangat ia sayangi. Setelah lulus kuliah, Reja mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Terbalik dengan Wulan yang kini ia sudah bekerja. Hingga akhirnya setelah puluhan lamaran dan belasan interview, sebuah panggilan kerja membuat Reja harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan pada malam harinya, Wulan berkunjung ke rumah Reja dengan membawa buah tangan untuk calon mertuanya. Dan saat itu juga Reja memberitahukan kalau ia diterima kerja, tapi kerjanya di daerah Jawa Timur. Meskipun berat, kedua orang tua Reja merestui jika Reja sudah bulat dengan keputusannya. Begitupun dengan Wulan, ia tahu perjuangan Reja dalam mencari kerja. Dengan terpaksa, rindu mereka harus terpisah jarak dan waktu. Keesokan harinya, saat Reja akan berangkat, ia diberikan sebuah kujang oleh sang ayah. Reja menolak karena memang ia tidak percaya dengan jimat-jimat seperti ini. Tapi sang ayah tetap kekeh, anggap saja benda ini titipan sang ayah. Reja dan Wulan pun saling mengucapkan salam perpisahan. Dan semua ini Reja lakukan agar segera bisa menikahi Wulan. Singkat saja, Reja pun tiba di mes tempat ia akan bekerja. Reja disambut hangat oleh rekan-rekannya. Di sana ada Indra, Minto, dan Padikin yang merupakan orang yang membantu-bantu mereka di mes ini. Lalu Reja langsung diantar ke kamarnya. Dan saat Reja mengeluarkan kujang milik ayahnya, Padikin memperingatkan Reja agar berhati-hati jika membawa benda keramat seperti itu. Takutnya ada sesuatu yang tersinggung. Dan keesokan harinya Reja dibuat aneh dengan keranjang pakaian yang ia simpan di atas sumur. Tapi tiba-tiba keranjang itu kok jadi pindah ke bawah. Reja pun tak ingin ambil pusing, lalu pergi untuk memulai pekerjaannya. Kemudian saat makan siang, Minto dan Indra memberitahukan kalau kerja di tempat ini tuh kerjaannya nyantai, enak, dan gak susah. Yang penting kerjaannya beres. Ditambah lagi biaya hidup irit dan juga pulang pergi ngantor ada yang menjemput. Tapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak betah. Dan tiba-tiba ada Pak Yanto yang ingin ikut gabung makan siang bersama mereka. Malam harinya Indra dan Reja akan tidur lebih dulu, sementara Minto akan menonton bola. Saat Reja tertidur lelap, ia dikagetkan dengan lukisan yang jatuh. Lalu ia pun terbangun, kemudian pergi untuk mengambil minum. Di dapur ada Padikin yang sedang berdiri menatap jendela. Reja rasa mungkin Padikin sedang tidak bisa tidur. Dan di ruang tengah ada Minto yang sedang tertidur di sofa. Pada malam keesokan harinya, Reja menyuruh Minto mandi agar tidak tertidur lagi di sofa. Hal itu membuat Indra dan Minto menjadi kaget. Sebenarnya Indra juga melihat Minto tidur di sofa, tapi Minto mengaku kalau semalam ia tertidur di kamar. Untuk meyakinkan itu, Reja menanyakan ini kepada Padikin karena semalam Padikin ada di dapur. Padikin pun mengaku kalau semalam ia pulang dan tidur di rumahnya yang ada di belakang mes. Lalu Indra memberitahukan sesuatu tentang rumah ini. Jadi sebenarnya rumah ini ada penunggunya. Mereka sering menampakkan diri menyerupai penghuni rumah ini. Minto, Indra, dan Padikin sudah terbiasa melihat hal-hal ganjil yang terjadi. Bahkan mereka suka saling tegur secara tiba-tiba karena takut yang mereka lihat bukan dari mereka. Selain itu, pada tengah malam suka ada suara jeritan perempuan yang menangis. Dan Padikin, ia mengkhawatirkan kujang yang Reja bawa bisa membuat penghuni rumah ini marah. Untuk mengatasi hal ini, mereka telah memasang sesuguhan atas saran dari orang pintar. Reja malah geleng-geleng kepala, karena di zaman sekarang teman-temannya masih saja mempercayai hal-hal yang beginian. Dan soal kujangnya Reja bercanda, jika ada yang marah dengan dirinya membawa kujang, Reja menyuruh mereka untuk menemuinya. Lalu pada tengah malam listrik di rumah ini mati, dan saat itu Reja dan Minto sedang bersama. Mereka berdua mendengar suara jeritan wanita. Indra pun menghampiri mereka. Dikarenakan Reja penasaran dengan suara yang barusan ia dengar, ia ingin mengecek ke asal suaranya.
Mereka pun menelusurinya dan menemukan sekelompok kelelawar di antara semak-semak. Dan tiba-tiba ada suara benda jatuh dari dalam rumah. Pas dicek, ternyata itu hanya lukisan yang jatuh. Saat Reja dan Indra akan membetulkan lukisannya, tanpa diduga Minto melihat sebuah penampakan yang mirip dengan yang ada di lukisan. Ia pun memberitahukan teman-temannya, dan Reja yang sudah kesal, ia pergi mengecek si penampakan ke arah dapur. Tapi Reja malah menjahili teman-temannya. Dan setelah itu Reja yang terbangun dari tidurnya, ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Kali ini Reja melihat kalau lukisan yang tadi seperti mengeluarkan darah, dan tiba-tiba Reja merasakan ada sesuatu yang mencekiknya. Lalu setelah seharian pingsan, Reja terbangun sudah kembali larut malam. Indra yang menemani Reja menceritakan kalau Reja pingsan seharian. Selain itu, Reja sempat bertingkah aneh, layaknya seekor harimau. Dan sekarang Minto bersama Padikin sedang mencari orang pintar untuk mengobati Reja. Reja pun memberitahukan kalau ia tidak kenapa-napa. Dan soal kejadian kemarin, Reja mengaku kalau dirinya hanya kecapean yang mengakibatkan halu. Dan tiba-tiba tatapan Reja menjadi aneh. Hal itu membuat Indra menjadi takut, yang ternyata kali ini Reja hanya sedang menjahili Indra. Dikarenakan merasa kesal kepada Reja, Indra pun pergi dari kamarnya. Lalu Reja mendatangi Indra untuk meminta maaf. Akan tetapi untuk kali ini giliran Indra yang bertingkah aneh. Indra memakan sesuguhan yang ada di kamarnya. Dikarenakan Indra memakan gelasnya, Reja pun menjadi panik. Lalu Indra berkata kalau Reja telah menantangnya. Ia menyuruh Reja untuk membuang harimaunya yang bersemayam di dalam kujang. Saat Reja hampir mati dicekik oleh Indra, Minto dan Padikin pun datang bersama seorang ustadz. Dan setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Indra pun kembali sadar. Setelah Pak Ustadz pulang, Minto mengungkapkan kalau semakin kesini gangguan yang mereka rasakan semakin menjadi. Dan untuk orang pintar yang mereka maksud bukanlah Pak Ustadz, tapi ada yang lain. Pada malam berikutnya, orang pintar yang ditunggu akhirnya datang. Saat menjalankan ritualnya, suhu di sana mendadak dingin. Si dukun pun keluar dan mereka dibuat penasaran karena si dukun seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Kemudian ritualnya selesai dan si dukun mengatakan kalau penghuni rumahnya sudah memaafkan dan tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Reja pun menanyakan kenapa tidak diusir saja dan si dukun menjelaskan kalau mereka adalah penghuni lama. Jika dipindahkan pun mereka akan kembali lagi. Si dukun juga tahu kalau Reja memiliki jimat dan ia meminta Reja untuk menyingkirkan jimat itu atau diberikan saja kepadanya. Dikarenakan Reja tidak percaya dengan hal-hal beginian, si dukun pun menyuruh Reja untuk menutup matanya. Dan tiba-tiba di sana hanya ada Reja seorang. Lalu suara jeritan terdengar yang berasal dari arah sumur. Reja tak berani mengeceknya. Ia pun berlari ke kamar Indra. Dan ternyata di sana ada makhluk menyeramkan yang menyalahkan Reja. Karena dirinya lah si makhluk ini tidak bisa tidur di kamarnya. Si makhluk ini juga menyuruh Reja untuk membuang harimaunya. Dan benda yang ada di sana menjadi hidup. Kemudian Reja tersadar dan ia terlihat kebingungan. Si dukun memberikan Reja air jampe-jampe. Setelah si dukun pergi, Reja memberitahukan kalau dirinya merasa dihipnotis oleh si dukun. Ia juga beranggapan jangan-jangan teman-temannya melihat hal-hal aneh dikarenakan ulah si dukun. Reja juga memberitahukan apa yang tadi ia lihat. Dikarenakan hal itu, Indra menjadi takut untuk tidur di kamarnya. Dan ia ingin menumpang tidur di kamar Reja. Begitupun dengan Minto, ia menyusul mereka berdua. Menurut Indra, apa mungkin kujang Reja sakti beneran karena Reja selalu terlindungi. Reja menggubrisnya dan ia tidak ingin membahasnya. Malam esoknya, Reja menyuruh Pak Imron untuk menjemput Wulan di stasiun. Singkat saja, Wulan pun tiba di mes. Dikarenakan pintunya tidak dikunci, Wulan pun masuk ke dalam. Di sana tidak ada siapa-siapa dan terlihat pintu kamar Reja terbuka. Wulan pun engeh bahwa itu adalah kamar kekasihnya. Lalu Reja pun datang. Ia mengaku sudah dari toilet jadi tidak bisa mendengar suara Wulan memanggil. Kemudian Reja mengajak Wulan untuk makan malam. Saat Wulan membuka tudung sajinya, ia terkejut kalau yang ada di atas meja ialah sesajen. Selain itu, Reja menyobek kulit mukanya sendiri. Sambil ketakutan, Wulan berlari keluar dan ternyata Reja serta teman-temannya baru saja pulang bekerja. Wulan begitu ketakutan melihat Reja, dan Reja juga sangat terpukul melihat orang yang ia sayangi begitu takutnya melihat dirinya. Dikarenakan kejadian ini, Wulan pun pulang kembali ke rumahnya. Setelah itu, Reja memutuskan untuk menelusuri apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Minto pun kembali menjelaskan bahwa hantu-hantu di rumah ini bisa menyerupai para penghuni rumah. Mungkin Wulan telah melihat hantu yang menyerupai Reja.
Dikarenakan penasaran, Reja ingin menanyakan tentang rumah ini kepada orang pintar. Tapi Reja tidak ingin dukun yang kemarin, karena menurutnya dukun itu terlalu muda. Lalu mereka berempat pergi menuju tempat Pak Warsono atas rekomendasi dari Padikin. Perjalanan mereka sempat terkendala karena ada pohon tumbang tepat di tengah jalan. Dengan terpaksa, mereka pun harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah cukup jauh mereka berjalan ke tengah hutan, mereka bertanya-tanya karena tak kunjung tiba di tempat yang dituju. Tapi menurut info yang didapat Padikin, memang inilah jalan satu-satunya menuju tempat Pak Warsono. Dan tiba-tiba ada seorang yang menghampiri mereka dan rupanya dia diutus menjemput Reja dan teman-teman. Setibanya di sebuah gua, hanya diizinkan salah satu dari mereka saja yang bisa diperbolehkan masuk. Reja pun masuk ke dalam menemui Mbah dan ia langsung menyatakan niatnya datang ke sini. Menurut si Mbah, sebenarnya Reja sudah tahu makhluk-makhluk yang meneror Wulan di rumah itu, tapi Reja menyangkal keberadaan mereka. Lalu si Mbah meminta Reja untuk memberikan kujangnya agar melancarkan ritual yang akan Reja lakukan. Dan rupanya si Mbah ini adalah dukun yang waktu itu. Reja nampak tak percaya bagaimana bisa si Mbah mengganti wajah. Si Mbah menjelaskan bahwa dunia gaib itu memang benar adanya, dan inilah salah satu buktinya. Kemudian dengan terpaksa Reja memberikan kujangnya agar ritualnya cepat dilakukan. Jadi si Reja ini hanya ingin membuktikan bahwa makhluk astral itu memang benar adanya. Lalu Reja disuruh untuk mengganti pakaian dengan kain kafan. Kemudian Reja dibawa ke sebuah gubuk yang di dalamnya ada air keramat. Menurut si Mbah, dengan melakukan ritual ini kehidupan Reja akan berubah, yang intinya Reja akan memulai kehidupan baru dan Reja tidak akan bisa kembali ke kehidupan lamanya. Kemudian Reja mandi dengan air keramat dan tiba-tiba muncul sebuah keris dari dalam air itu. Reja pun melihat bayangan teman kerja dan ayahnya. Kemudian si Mbah memberikan 3 kelopak bunga untuk Reja makan. Entah apa yang terjadi, Reja menjadi tak berdaya dan seekor ular muncul di hadapannya. Si Mbah pun membereskan ritual dengan mengusapkan daun sirih ke tubuh Reja sambil berkata, "Bagaimana? Sekarang Reja sudah percaya dengan dunia gaib? Makanya jangan sok keras menantang mereka yang tak terlihat." Dan menurut si Mbah, Reja telah menyelesaikan sebuah perjanjian dengan mereka. Dan kini Reja harus memberikan 3 tumbal untuk mereka. Reja pun membantah bahwa ia tidak membuat perjanjian dengan siapapun dan ia tidak akan pernah memberikan tumbal kepada mereka. Reja bertujuan datang ke sini hanya ingin tahu apa yang sudah terjadi di rumah itu. Dengan polosnya si Mbah menjawab bahwa ia hanya seorang pelantara dan si iblis serta Reja lah yang telah memilih. Kemudian Indra dan yang lain datang menghampiri. Mereka pun kembali ke mobil, tapi sayangnya kantong Reja ketinggalan. Reja pun memutuskan kembali untuk mengambilnya dan Indra akan menemani Reja. Setelah berlari cukup jauh, mereka kebingungan karena tempat yang dicari tak juga ditemukan. Ditambah jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi, tapi langitnya masih saja gelap. Kemudian Reja melihat kantongnya dan saat Reja melihat ke belakang, Indra sudah tidak ada. Tiba-tiba ada buah mirip sirsak tapi berwarna merah jatuh dari pohonnya. Dan saat Reja melihat ke atas, ada sosok kakek yang menyeramkan sedang tersenyum. Ditambah ada makhluk-makhluk kecil seperti hobbit. Mereka berusaha mengejar Reja. Setelah Reja terkepung, makhluk-makhluk ini malah bersujud di hadapannya. Lalu Reja pun terbangun sudah berada di sebuah gubuk. Ternyata sudah 2 hari ini Reja tak sadarkan diri. Jadi setelah kejadian itu, Minto dan Padikin meminta bantuan warga sekitar untuk mencari Reja dan Indra. Dan sekarang Reja ada di rumah Pak Warsono. Saat tiba waktu azan, Reja merasakan kepanasan. Minto keheranan ada apa dengan Reja. Lalu Pak Warsono pun datang. Ia menanyakan apa yang sudah Reja lakukan. Dan setelah dibacai doa, Pak Warsono mengetahui apa yang sudah terjadi kepada Reja. Kemudian mereka menghampiri Indra. Kondisi Indra nampak mengkhawatirkan. Dan untuk Padikin, ia sedang mencari barang yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Indra. Lalu Minto menjelaskan bahwa Reja dan Indra ditemukan di sekitar gua Mbah Wodo. Dan Pak Warsono yang sudah tahu tujuan Reja datang ke sini, ia memberikan wejangan agar Reja tidak sompral dan menghargai sesuatu yang tidak ia yakini. Pada sejatinya makhluk gaib itu memang nyata adanya. Dan untuk rumah itu, dulunya di sana pernah ada sebuah keluarga yang konon katanya mereka melakukan pesugihan yang mengharuskan mereka menumbalkan anak-anak. Dan karena hal inilah para warga menjadi geram, lalu membunuh keluarga ini di rumahnya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi menimpa jasad sang istri, karena warga memasukkannya ke dalam sumur di belakang rumah. Jadi rumah itu menjadi angker. Setiap orang yang mendiami rumah itu selalu diganggu oleh hantu dan suara teriakan yang berasal dari sumur.
Dan sekarang rumah itu telah dibeli oleh seorang pengusaha yang dimana sekarang Reja bekerja. Padikin pun telah kembali dan ini saatnya untuk mengobati Indra. Saat ritual ini dilakukan, mereka dilarang untuk membuka mata. Dikarenakan Reja merasakan kehadiran Indra, Reja pun membuka matanya dan Indra ada di sana. Indra meminta tolong kalau ia tidak ingin mati. Lalu datang sosok makhluk yang membawa Indra pergi dan sekarang Indra telah tewas karena si iblis tidak ingin mengganti tumbalnya. Sekarang kesedihan dan penyesalan menyelimuti mereka. Minto pun menanyakan apakah bayangan yang Reja lihat saat ritual juga terdapat dirinya dan Reja tidak begitu jelas melihat bayangannya. Reja masih tidak percaya dengan hal-hal gaib ini. Ia rasa Indra mati karena sesuatu yang beracun yang melukai Indra di saat di hutan. Minto sangat marah kepada Reja. Setelah apa yang mereka alami, Reja masih saja tidak mau percaya. Lalu Minto pun pergi dari sana. Tak berselang lama, Minto kembali untuk mengemasi pakaian karena ia akan pulang ke Solo. Reja pun meminta maaf atas ucapannya dan saat Reja pergi ke dapur, ia melihat anak kecil yang sedang memakan sesajen. Reja kebingungan ada anak kecil bisa masuk ke sini. Reja pun mengejar anak itu yang berlari ke sumur. Lalu terdengar suara jeritan dan tiba-tiba muncul hantu wanita dari dalam sumur. Rupanya anak tadi adalah anak hantu wanita ini. Reja langsung berlari ke kamar dan di sana juga ada hantu lelaki yang waktu itu. Tak sampai di sana, Reja diteror oleh hantu Minto dan hantu yang ada di lukisan. Kedua hantu ini malah asik makan bareng sesajen. Minto pun berkata kalau ia tidak akan pulang ke Solo, ia memilih untuk tinggal di sini. Kemudian datang Pak Dikin. Reja pun menunjukkan apa yang ia lihat, tapi Pak Dikin tidak bisa melihat mereka. Dan untuk Minto, ia belum pulang setelah pergi meninggalkan rumah. Sekarang Reja mulai percaya kalau makhluk dunia lain itu memang ada. Dan keesokan harinya Reja memutuskan untuk pulang dan takkan kembali lagi. Sebelum itu Pak Dikin menanyakan apakah Reja melihat dirinya waktu ritual dan Reja rasa tidak. Setibanya di stasiun, Reja menelepon ibunya. Ia memperingatkan untuk segera pergi ke orang pintar dan si ibu malah memberitahukan kabar buruk tentang ayahnya. Singkat saja, Reja tiba di Bogor. Ia sangat sedih melihat ayahnya terbujur kaku terbaring di rumah sakit. Setelah itu Wulan pun pamit pulang setelah melayat ke rumah calon mertuanya. Reja sempat akan menceritakan kejadian spiritualnya yang ia alami, tapi sang ibu keburu memanggilnya. Lalu Wulan pun pulang dan Reja menghampiri ibunya. Sang ibu menyampaikan kalau bos almarhum ayahnya menyuruh Reja untuk menghubunginya dan katanya ada lowongan kerja untuk Reja. Selain itu ibunya memberitahukan sebuah rahasia kalau ayah Reja sudah sakit parah dan umurnya sudah divonis oleh dokter. Ayahnya sakit sebelum Reja pergi ke Jawa. Ayahnya ingin merahasiakan hal ini dari Reja karena ia tidak ingin Reja khawatir dan tak fokus dalam kerja pertamanya. Seolah tersadar sesuatu, Reja teringat dengan sebuah keris pemberian dari Wulan untuk ayahnya. Dengan segera, Reja langsung pergi menyusur Wulan. Alangkah kagetnya ia melihat sebuah kecelakaan dan di sana ada Wulan yang menjadi korban. 3 bulan pun berlalu. Setelah kejadian itu benar-benar merubah kehidupannya. Baru saja sebentar Reja bekerja sudah dinaikkan jabatannya oleh atasannya. Dan kini kehidupan Reja bergelimang harta. Dan di sisi lain ia selalu terhalang untuk beribadah. Sebenarnya Reja ingin kembali ke kehidupan normalnya. Tapi rasanya itu sulit dan Reja hanya bisa menunggu pintu hidayah terbuka. Karena tragedi itu sekarang Reja bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dan perjanjian yang tadi inginkan ini benar-benar telah merubah kehidupan Reja. Reja harap dari kisahnya dapat memberikan pelajaran agar jangan terjerumus ke jalan yang salah. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.